Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini sesuai dengan permintaan Bu Herpin kepada saya untuk menjadi moderator ya di dalam acara coaching. Nah, di dalam permintaan yang disampaikan oleh Bu Herpin, sehubungan Bu Herpin itu butuh di coaching sama Pak Ade ya, maka Pak Ade akan berperan sebagai coach di dalam kesempatan kali ini. Jadi saya sampaikan dulu mungkin pemeran di dalam kegiatan latihan coaching ini, Bu Herpin Mahawati sebagai coach ya, yang memiliki permasalahan. Yang kedua, Pak Ade Kurnia bertindak sebagai coach yang nantinya akan membantu Bu Herpin di dalam memecahkan permasalahan. Dan saya diminta untuk menjadi moderator. Nah, adapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Herpin, yaitu Bu Herpin selaku guru kelas 6 di SDN 3 Parakan, ada permasalahan berkaitan dengan 2 orang siswa kelas 6 yang tidak fokus dalam belajar. Mereka hanya tiduran atau bercanda sehingga di akhir pembelajaran dia tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan sebagai evaluasi akhir pembelajaran. Itu mungkin permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Herpin. Betul kan Bu Herpin? Ya, betul sekali Pak Encep, memang seperti itu. Iya, sebelum dilaksanakan coaching sama Pak Kurnia, saya akan bertanya dulu kepada Pak Ade selaku coach dalam kesempatan ini, karena di dalam kegiatan ini saya sebagai pengamat juga selain sebagai moderator, maka saya memegang rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian ini disesuaikan dengan alur tirta seperti yang telah Pak Ade dan Bu Herpin ketahui bahwa alur tirta itu ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya bertanya dulu kepada Pak Ade, ada berapa kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam kegiatan coaching kali ini, Pak Ade? Jadi dalam pertemuan kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang akan saya gali dari Ibu Herpin, karena saya tahu Bu Herpin itu orangnya aktif, energik ya, cuma sedikit harus diberi sentuhan elegan, terutama dalam kemitraan. Kemudian pertanyaan berbobot juga ini pendengar aktif atau kehadiran menyeluruh gitu ya. Jadi harus sedikit diberi sentuhan supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga beliau ketika menghadapi murid-muridnya bisa lebih baik lagi ketika pembelajarannya. Begitu Pak Encep. Iya, terima kasih Pak Ade. Jadi intinya ada 3 kompetensi ya yang akan digali dari kegiatan coaching kali ini. Nah, dari 3 kompetensi itu, secara spesifik, kompetensi apa yang mau dikembangkan, Pak? Ini, terutama ini tadi Bu Herpin permasalahannya kan ada siswa yang kurang ini ya, termotivasi ya. Jadi kurang fokus, Pak, ya? Kurang fokus gitu ya. Jadi saya ingin mengembangkan Pak Bu Herpin itu supaya lebih bermitra kepada murid. Kadang-kadang kebanyakan kita guru itu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi
sumber ilmu gitu ya, sumber ilmu guru itu. Jadi paradigma itu harus kita hilangkan bahwa siswa pun adalah sumber ilmu gitu, bukan hanya guru gitu. Kalau dulu kita sering mendengar istilah transfer ilmu dari guru ke murid, sekarang kita ingin istilahnya menjadi sharing ilmu antara guru dan murid. Jadi dibutuhkan kemitraan yang jelas antara guru dan siswa sehingga batas yang feodal lah, kasarnya batas-batas feodal tersebut kita hilangkan supaya murid lebih berkembang, kemudian dia fokus pada dirinya. Oh, saya itu bisa gitu. Hanya kalau gaya-gaya kolonial seperti yang dulu gitu ya, orang mah tenang aja, nanti juga dikasih ilmu sama guru gitu. Jadi nggak ada istilah seperti itu. Jadi guru sama-sama murid menggali ilmu supaya fokus dalam mengembangkan dirinya masing-masing. Begitu Pancet. Iya, terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Jadi dari 3 kompetensi itu yang mau digali dan dikembangkan adalah kemitraannya Pak Ade ya. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah. Untuk lebih mengefektifkan waktu ya Pak Ade, Bu Herpin, saya persilahkan sepenuhnya kepada Pak Ade dan Bu Herpin untuk melakukan curhat lah mungkin ya. Curhat atas permasalahan yang sedang dihadapi sehingga muncul ide-ide baru yang dapat digunakan oleh Bu Herpin khususnya. Mangga, silahkan Pak Ade sama Bu Herpin. Mangga. Bu Herpin. Apa Ya, kabar, Pak. Bu Herpin? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Ade sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Herpin. Ada apa ini, Bu Herpin? Tumben ini. Sudah lama kontak ya? Iya gitu, Pak Ade lah. Biasalah ini masalah di sekolah gitu, Pak. Iya, Saya sedikit ada kegelisahan gitu ya, iya. sedikit galau gitu dengan kondisi di sekolah saya gitu. Jadi nih mau curhat sama Pak Ade gitu Oh, ya, mangga, tentang mangga. tentang kondisi di kelas saya, Pak Ade. Kebetulan di kelas saya itu kan ada 2 orang murid gitu yang tidak fokus ketika saya menjelaskan materi ataupun dalam belajar juga dia tidak fokus. Nah, mereka itu hanya bisa bercanda. Kadang yang lebih saya kesal itu kadang mereka juga suka gangguin temennya gitu. Nah, pas di akhir pembelajaran ketika saya kasih latihan evaluasi gitu ya untuk mengetahui sejauh manalah penyerapan mereka dalam materi-materi yang sudah diberikan, kedua orang itu pasti nilainya rendah gitu ya, tidak bisa memiliki nilai yang baik dan juga kadang-kadang tidak bisa mengerjakan secara mandiri, mereka tuh berkeliling gitu ya, lihat contekan kepada teman-temannya Iya. gitu Pak Ade. Nah, jadi karena itulah saya menghubungi Pak Ade lah, butuh pencerahan nih, butuh dicocing sama Pak Ade gitu. Mungkin yang 2 orang itu mungkin lagi cari inspirasi, Bu ya. Iya, mungkin Tapi, seperti itu kira-kira lah. tapi caranya harus kita luruskan ya, Bu ya. Iya Ya. betul Pak Ade, betul sekali. Pembicaraan kita ini mungkin yang bisa Ibu harapkan gitu ya dari hasil pembicaraan kita ini. Kita harus sepakati dulu, Bu. Iya. Nah, dari hasil pembicaraan kita, hasil cacing ini ya Pak ya, saya ingin mendapatkan ide baru, bagaimana saya bisa mengatasi hambatan-hambatan belajar, terutama kedua murid saya yang barusan ya di kelas 6, di kelas saya. Kan mereka itu suka tidak fokus ya ketika mengikuti pembelajaran, sehingga ketika saya memberikan soal, di akhir pembelajaran diberikan evaluasi, mereka itu tidak bisa mengerjakan. Nah, jadi saya jadi bingung gitu Pak Ade lah intinya dengan kegiatan sekarang ini saya ingin memiliki ide-ide baru untuk mengatasi hambatan belajar kedua murid saya itu. Jadi kesimpulannya Ibu itu kehabisan ide ya, Bu ya, untuk untuk mendapatkan ide segar ya, supaya anak-anak Iya itu betul Pak yang Ade. 2 orang itu lebih fokus ya dalam pembelajarannya. Iya betul. Mungkin bisa Ibu lebih terangkan lebih lanjut, lebih spesifik, lebih jelas bagaimana ide yang ingin Ibu dapatkan, Bu. Nah begini Pak Ade ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa
hampir setiap saya memberikan materi di kelas 6 itu, kedua orang siswa tersebut selalu tidak fokus, terus mereka malah tiduran gitu ya. Kadang kalau tiduran bercanda, gangguin temannya yang lain. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran, nah jadi kelihatannya itu mereka tidak punya motivasi saja gitu ya untuk belajar, ingin bisa gitu seperti teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi motivasinya kurang gitu kalau saya lihat. Nah, sehingga tadi ketika mereka cara belajar seperti itu, ketika saya kasih tes, kasih evaluasi, mereka tidak bisa mengerjakan. Kalaupun mereka bisa itu mereka itu nyontek gitu dari teman-temannya gitu, berkeliling gitu ke meja-meja temannya itu cari contekan gitu ya, nggak bisa bekerja sendiri gitu. Nah, Iya, berbeda dengan memang saya tidak terlalu banyak ya, murid cuma 22 orang, tapi ketika 2 orang ini seperti itu, saya juga merasa terganggu gitu ya, maksudnya merasa gimana gitulah, tidak puas gitu. Nah, berbedalah dengan murid-murid saya yang lainnya, mereka itu bisa memiliki motivasi yang cukup baik, fokus gitu ketika belajar. Berbeda dengan yang 2 orang barusan gitu. iya, iya. Jadi Ibu merasakan kesulitan ya untuk 2 orang tadi harus apa namanya, dikasih treatment mungkin Ibu ya, supaya Iya, termotivasi, kemudian supaya fokus ya. Padahal cuma 2 iya orang, tapi betul. kita selaku pendidik ya mungkin kita harus memberikan yang terbaik Ibu ya, begitu Ibu ya? Betul betul, betul sekali, iya. Dan Jadi mereka itu memang tidak terlihat fokus gitu ya ketika mengikuti pembelajaran, mereka tidak bisa, mengerjakan evaluasi secara mandiri gitu Pak, intinya seperti ya, itu. mungkin dari skala yang penilaian yang bisa Ibu sebutkan itu untuk 2 orang tadi kira-kira di posisi berapa Ibu ya? Kalau saya lihat itu di posisi 4 sepertinya Pak, kalau di rentang Ya, 1 sampai 10 mereka, cukup rendah gitu buat ya, saya sendiri. Kalau melihat di antara teman-temannya yang lain karena memang, setiap murid saya itu bervariasi gitu ya tingkat, kemampuannya, tingkat, mereka, tetapi ini yang 2 orang itu kelihatan paling rendah gitu, paling ada di rendah ya. posisi 4, kalau yang lain ada di posisi 7, 8, mungkin ada yang 9, dia cuma di posisi 4 kalau saya lihat seperti itu. Nah, mungkin gini Ibu, sesuatu apa namanya, kejadian pasti ada faktor penyebabnya ya. Mungkin Ibu bisa Iya betul. bisa menerangkan mungkin Ibu dari 2 orang yang tadi Ibu bagaimana? Mungkin Pak, kalau saya rasa gitu ya, mengapa mereka kurang tertarik ya, karena saya kira mungkin media-media pembelajaran yang saya gunakan, ini selama ini hanya menggunakan buku paket Pak ya, Wah, sebagai sumber belajar gitu, terus media-media pembelajarannya juga terkadang memang terfokus yang ada di buku paket tersebut gitu. iya, iya. Saya, menggunakannya memang tidak bervariasi gitu terhadap anak-anak, tidak berbeda-beda walaupun terkadang saya juga memang, memberikan kadang-kadang ya ini, menayangkan PowerPoint, terus membuat video pembelajaran ya melalui Infocus gitu untuk ditayangkan. Tapi memang kalau skalanya saya merasakan bahwa untuk menggunakan media PowerPoint itu memang sangat jarang sekali, karena kebetulan di sekolah saya itu cuman punya 2, yang satunya rusak gitu. Jadi, Mmm, yang satu ini berebut gitu antara dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu Pak Ade. oh iya, Dan juga iya, memang saya mengakui bahwa saya juga jarang gitu ya melakukan ice breaking, itu hanya dalam rentan waktu itu, tidak terlalu sering gitu, iya, kadang ya iya. ingatnya saya aja gitu, Mmm, seperti itu. Jadi pas ingatnya anak perlu di ice breaking, tapi kebanyakan saya juga tidak ingat gitu. Jadi saya juga memang lebih fokus ke materi gitu, materi ya. bagaimana untuk ya siswa ini mencapai, tujuan pembelajaran itu saja gitu. Kadang-kadang ya tadi saya kadang lupa gitu ya untuk menggunakan media pembelajaran termasuk juga ice breaking lah. Kadang-kadang saya juga tidak memberikan media yang bervariatif pada anak. Mungkin itu yang mungkin jadi faktor gitu ya, faktornya mungkin Iya, gitu. iya, iya. Jadi permasalahan utama adalah Ibu ini, apa namanya, kurang ini ya, kurang dalam pemberian penayangan video ya mungkin ya, yang Iya, apa namanya, menarik perhatian murid Ibu ya. Kemudian juga Ibu mungkin biasa ya, tapi mungkin intensitasnya mungkin kurang ya dalam pemberian iya. ice breaking ya. Kadang-kadang banyak situasi, kondisi yang berbeda dengan yang kita rencanakan Ibu ya. Iya betul Pak Ade, betul sekali. Supaya 2 siswa tadi bisa
meningkat fokusnya, motivasinya, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan begitu Ibu? Ini mungkin, yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi murid saya agar bisa lebih fokus mungkin ya. Yang pertama mungkin saya akan ingin mencari tahu dulu Pak, apa yang menyebabkan mereka itu tidak bisa fokus terhadap materi-materi yang saya ajarkan itu. Jadi saya harus cek dulu ya kesiapan belajar mereka dari mulai tadi ya kesiapan belajar, terus minat belajar dan juga profil belajar mereka. Dalam artian saya harus mengetahui dulu kebutuhan belajar apa gitu. Yang dua orang itu seperti apa kebutuhan belajar. Mungkin yang ingin saya lakukan ya. Jadi mengidentifikasi kebutuhan belajar dengan mengetahui dulu yang tadi yang 3 poin tadi, kesiapan belajar, minat belajar dan juga profil belajar siswa. Mungkin itu yang akan saya lakukan gitu. Yang pertama. Kira-kira apa lagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk 2 orang siswa tadi Bu, selain yang tadi Ibu sebutkan Bu? Ya, selanjutnya saya akan berusaha gitu ya, sesudah saya mengetahui apa penyebab, terus apa kebutuhan belajar dari kedua orang tadi, saya akan mencoba mencari jalan bagaimana agar mereka itu bisa termotivasi. Mungkin saya akan membuat RPP berdiferensiasi, Pak Ade. Ya, iya, Saya iya. akan coba menerapkan kepada murid saya yang 2 orang itu media yang bervariasi gitu, media apakah murid saya itu termasuk yang visual atau yang termasuknya auditori atau kinestetik. Iya. Saya akan mencari media-media yang sesuai dengan kebutuhan belajar kedua siswa tersebut. Dan mungkin sekali-kali saya juga bisa melaksanakan teknik stop ya, ketika kalau perlu tiap belajar seperti itu. Jadi di awal pembelajaran saya akan coba memberikan teknik stop agar mereka bisa lebih rileks dalam belajar, terus juga merasa nyaman ketika di kelas dengan lingkungan-lingkungan yang mendukung, mudah-mudahan mereka bisa termotivasi secara sendirinya gitu. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran juga saya akan bisa melakukan ice breaking, kemudian mengelompokkan mereka gitu ya ke dalam kelompok yang memiliki kebutuhan belajar yang sama biar mereka bisa berkolaborasi gitu. Intinya seperti itu mungkin Pak Ada yang bisa saya lakukan gitu. Sebetulnya Kak Ibu idenya sangat bagus sekali Bu ya. Jadi kita tahu sendiri kan gaya belajar siswa kan ada yang berbeda-beda gitu ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan dengan pemberian pembelajaran yang berdiferensi Ibu ya. Iya betul. Kira-kira percakapan kita sampai ini Ibu sudah dapat pencerahan apa ya Bu ya? Alhamdulillah ya Pak Ade, barusan sebenarnya belum terpikir kemarin-kemarin gitu dari pikiran saya untuk membuat RPP berdiferensiasi, terus saya juga ingin mengidentifikasi kebutuhan belajar, tapi alhamdulillah setelah ngobrol-ngobrol barusan dengan Pak Ade saya mulai terinspirasi gitu ya, mendapatkan ide-ide. Memang pada intinya kan selalu harus tahu dulu gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa menyalahkan murid kita dengan keadaan seperti itu, walaupun kemarin-kemarin saya juga bukan sedikit bingung Pak Ade harus gimana gitu ya terhadap siswa-siswa kedua siswa saya itu sudah begini begitu kok susah gitu ya, berbeda dengan murid-murid yang lain. Tapi alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Pak Ade gitu ya, dan saya dapat pencerahan, saya harus membuat RPP berdiferensiasi, di mana dalam RPP itu saya juga akan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti teknik stop, kemudian saya juga akan mencari sumber belajar yang bisa mendukung media pembelajaran yang bervariasi tentunya buat memenuhi kebutuhan belajar dari siswa saya. Terus kalau perlu memang harus ya adanya ice breaking agar mereka itu tidak terlalu jenuh dengan apa yang aktivitas mereka dalam belajar gitu. Adalah selingan-selingan yang bisa kita lakukan. Mungkin selanjutnya saya juga mungkin tidak terlalu fokus di kelas ya untuk belajar. Gimana lah kalau di luar pembelajaran. Di luar kelas gitu ya. Iya, di luar kelas gitu ya, biar mereka punya penyegaran itu saja. Itulah yang saya rasakan sesudah. Iya betul, nggak bosan gitu ya. Mereka juga bisa melihat lingkungan, bisa dekat dengan lingkungan alam. Itu mungkin Pak Ade. Nah, dari sekian banyak ide-ide yang tadi Ibu sebutkan tadi, mungkin bisa dituangkan ke rencana aksi Ibu. Nah, jadi Ibu kira-kira
rencananya apa nih setelah Ibu dapat ide yang tadi, Ibu? Ya rencana saya mungkin ke depannya akan melaksanakan yang tadi gitu ya. Saya akan memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian menyusun RPP berdiferensiasi, menyiapkan sumber serta media pembelajaran yang bervariasi, membuat materi dalam bentuk PowerPoint, mencari dan mengumpulkan video. Kebanyakan ya nggak apa-apa ya. Ya, ya, Kan ya, ini rencana ya, Pak Ade ya. Rencana itu ya, memang kita harus punya alternatif seandainya memang salah satu tidak berhasil, karena kalau banyak rencana itu mudah-mudahan yang lainnya bisa berhasil gitu ya, termasuk yang tadi ya, membuat video pembelajaran yang sesuai lah dengan materi-materi yang akan diajarkan. Terus juga diselingi dengan ice breaking agar anak-anak juga tidak jenuh. Mungkin itu rencana aksi saya, selain daripada tadi ya, sudah dijelaskan juga di suatu waktu saya bisa mengajak siswa-siswa saya untuk pergi di luar kelas gitu, untuk belajar dalam suasana alam gitu, ya, biar ya. mereka lebih rileks gitu, lebih santai gitu. Mungkin itu rencana saya yang akan saya lakukan. Iya, Ibu, dari sekian rencana Ibu itu kan kebanyakan ada yang harus dikerjakan di luar, Ibu ya. Apakah itu Iya membutuhkan betul. rekan yang lain, Ibu, rekan kerja Ibu yang lain mungkin, Ibu? Tentu ya, karena memang kita juga tidak bisa bekerja sendiri ya, Pak Ade, dalam artian seperti ini. Yang pertama kan secara jelas saja ketika saya mau keluar kelas, kita butuh dukungan juga dari kepala sekolah dan Ya, izin ya. Jangan ya, sampai ketika kita keluar, kepala sekolah bertanya nggak ada izin, itu bisa disalahkan. Selanjutnya, saya juga butuh rekan gitu ya, terutama mungkin rekan saya misalnya guru olahraga gitu ya, atau rekan saya yang lain yang bisa membantu mengarahkan dan membimbing peserta didik saya gitu ketika belajar di luar. Misalnya ada teman saya lah yang punya basic juga, dia sebagai seorang petani kan, ya, mereka bisa menjelaskan kepada murid-murid saya ketika memang ada suatu materi yang berhubungan dengan IPA ya, misalnya dengan lingkungan hidup, dengan masalah tumbuhan gitu. Dia pasti lebih lebih tahu gitu, lebih paham. Jadi tentunya saya akan membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan rekan-rekan saya. Nah, kira-kira nih, Bu Herpin, setiap apa namanya rencana aksi yang Ibu Herpin ini rencanakan tadi, kira-kira targetnya berapa lama supaya anak-anak bisa, terutama tadi yang 2 orang tadi ya, supaya bisa mencapai yang Ya. target Ibu yang inginkan gitu, Ibu. Kebetulan sih saya di kelas 6, jadi kan targetnya itu harus secepatnya ya Pak Ade, karena anak-anak kelas 6 itu kan sebentar lagi menghadapi ujian. Oh Jadi iya, iya. ketika ujian itu kan mereka sudah harus siap gitu ya. Jadi target saya tidak terlalu lama lah. Mudah-mudahan dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu paling maksimal ya. Rencana saya itu sudah terlaksanakan. Itu Pak Ade, target saya seperti itu. Nah, ketika Ibu apa namanya sudah merencanakan, sudah punya ide-ide baru, kira-kira untuk 2 orang tadi Ibu kurang fokus, kurang termotivasi, berapa level sekali yang ingin Ibu dapatkan dari 2 orang siswa tadi, Ibu? Ya, kalau buat saya sih bukan saya kurang percaya diri ya sebagai Ya, seorang guru, karena memang pertama saya lihat dari awal gitu kesiapan belajar mereka yang masih kurang gitu ya. Jadi kan peningkatannya itu saya tidak terlalu muluk-muluk ya, di antara 7 sampai 8 gitu ya. Mereka skalanya harus sampai di sana gitu. 7 8 lah minimal anak-anak itu bisa, kalau dalam penilaian itu bisa mencapai KKM itu sudah alhamdulillah gitu. Ya bagusnya lah. Ya untung-untungnya kalau saya berusaha mau berusaha ya, berupaya anak itu harus bisa melebihi dari KKM. Jadi di level antara 7 8 gitu anak-anak itu sudah bisa ke sana gitu, ke level itu. ja- Dengan kurun waktu 1 bulan 2 bulan gitu. jadi kesimpulannya Ibu sekarang sudah memiliki ide-ide baru, kemudian Ibu akan menuangkan dalam rencana aksi ya. Mungkin sedikit saran dari saya saja ya, Bu ya. Rencana itu Iya silakan boleh. dituliskan saja ya Bu, supaya tidak lupa gitu ya. Gitu aja sih Iya sarannya iya. sedikit ya. Mungkin mungkin ada yang kelupaan gitu Ibu ya. Begini, mungkin ini sudah memasuki akhir pembicaraan kita Ibu. Kira-kira progresnya nanti kira-kira bagaimana Ibu ya progresnya? Untuk melihat nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak Ya, Ade, saya akan menghubungi kembali Pak Ade seperti yang kemarin saya lakukan ya. Ketika ada masalah, saya ya, WA Pak Ade gitu ya, ya, ya. meminta waktu luang untuk saya coaching, dan
sesudah 1 bulan gitu, 1 bulan ke depan saya juga akan ngobrol-ngobrol kembali sama Pak Ade gitu. Ya, Apakah benar. rencana yang sudah saya laksanakan itu terpenuhi atau tidak? Mungkin kita bisa ngobrol kembali ya Oh, Pak Ade untuk ya, ya, mudah-mudahan sih sudah selesai. Tapi apapun hasilnya saya pasti akan ngobrol kembali lah sama Pak Ade gitu ya di bulan yang akan datang gitulah. ya, Mudah-mudahan Pak Ade juga ada waktu kita ya, bisa ya, bertemu ya, secara langsung ya kalau bisa mah ya. seperti itu gitu. Dari semua rencana, kemudian planning ya, kita akan melihat hasilnya beberapa bulan ke depannya, 1 atau 2 bulan ke depan. Nanti kita lihat bagaimana update progresnya seperti apa. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi seperti itu Ibu ya, Ya secara betul Pak Ade ya. kopdar saja Ibu. Mungkin nanti setelah puasa kita kopdar saja supaya melihat perkembangan peserta didik kita Ibu ya. Betul sekali Pak Ade ya. Terima kasih nih atas bantuannya gitu ya, terus sarannya juga buat saya luar biasa sekali nih Pak Ade ya. Ya, Sampai suatu sama-sama hal yang Ibu. tidak Itu kupikir pada awalnya sebetulnya jadi sebetulnya Ibu kepikiran gitu, muncul sebetulnya gitu. Ibu yang ini yang banyak idenya gitu. Saya hanya sedikit ini aja memberikan sedikit dorongan saja sebetulnya. Ya, tapi kan tetap aja gitu kalau tidak ngobrol sama Pak Ade, saya juga masih tetap sampai hari ini masih bingung bagaimana nih cara saya, rencana saya gitu ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya tentang 2 orang siswa tadi gitu Pak Ade ya. Terima kasih ya Pak Ade Ya, atas sama-sama waktunya, Ibu, jangan sama-sama. kapok kalau saya minta bantuan lagi di coaching nanti ya. Maka Ibu, Kalau yang enggak. permasalahan itu pasti kan ada ya gitu Ya, Pak Ade ya. Terima semoga kasih sekali. bisa saling Kalau yang sharing Ibu ya. kurang mungkin itu. Makasih ya Pak Ade Ya, waktunya. sama Ibu, Next sama-sama. time ke depan kita kembali lagi, bertemu lagi ya. Tadi Ya, sambil ngopi bareng gitu ya. Kata Ibu, Pak Ade siap, ya. siap, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, mangga Ibu. Alhamdulillah kegiatan coachingnya telah selesai. Sedikit saya sampaikan sebagai pengamat ya di dalam kegiatan coaching ini. Sesuai dengan rubrik yang saya pegang, Pak Ade selaku coach di dalam kegiatan coaching ini telah mampu menjalankan prinsip coachingnya. Bahwa di dalam kegiatan ini muncul kemitraan. Sehingga Bu Herpin selaku coach yang sedang mengalami permasalahan bisa terbuka dan menyampaikan segala hal permasalahan termasuk muncul ide-ide yang disajikan oleh Bu Herpin karena ini peranan Pak Ade sebagai coaching. Yang kedua, proses kreatifnya itu muncul mulai dari awal atau pra, supervisi, observasi sampai pada pasca percakapan. Dan apa yang dilakukan dalam kegiatan ini tentunya dengan peranan Pak Ade, maka coach yang sedang mengalami permasalahan dapat memaksimalkan potensi. Karena ini muncul dari potensi diri, menggali diri, tetapi atas bantuan coach. Itu mungkin alur-alur di dalam kegiatan coachingnya, alur tirtanya sudah berjalan, prinsip coachingnya sudah maksimal. Satu hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat di dalam kegiatan coaching ini, kegiatannya luar biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak dan Ibu CGP Angkatan 7, pada kali ini kita ada kegiatan, ada yang harus dibicarakan antara Pak Encep dengan Ibu Herpin. Jadi Pak Encep sedikit ada trouble di sekolahnya yang harus segera diselesaikan supaya Pak Encep tidak galau lagi. Supaya efektif, kami persilakan. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum Pak Encep, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Herpin. Gimana Bu Herpin? Kondisinya Alhamdulillah sehat? sehat, alhamdulillah baik Pak Encep. Oh iya Pak Encep, ada apa ya? Kelihatannya kok sedikit gelisah gitu, murung. Biasanya suka ceria, tapi sekarang sedikit gelisah gitu. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Herpin, terima kasih ya.
memang sekarang saya lagi galau Bu Herpin nih. Saat ini Hmm, saya mau curhat ke Bu Herpin ya boleh, tentang boleh. ah, tentang kondisi di kelas Bu Herpin. Ini ada 4 orang siswa dari kelas 8E Bu Herpin ya, yang Iya. setiap pembelajaran itu kurang memiliki motivasi belajar yang tinggi, gitu. Sehingga ketika saya memberikan soal latihan selesai pemberian materi, mereka itu tidak bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, Hmm. maka dari, kondisi itu saya butuh di-coaching sama Bu Herpin lah, gitu. Oh gitu. Siap lah Pak. Ya mudah-mudahan lah nanti ya bisa ada pencerahan ya Pak ya. Nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang, sebenarnya apa yang ingin Pak Encep dapatkan? Ya, saya ingin mendapat ide baru, Bu, supaya bisa Hmm. mengatasi hambatan belajar 4 orang siswa tersebut. Sekali lagi siswa itu kurang memiliki motivasi belajar yang baik, Bu, ya. Iya, Mereka iya. suka tidak fokus, Bu, kalau dalam belajar gitu. Sehingga ketika setiap saya memberikan soal latihan, mereka otomatis tidak bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, terkadang Hmm. saya jadi bingung, Bu, melihat kondisi itu. Gitu, Bu. Oh jadi, Pak Encep ingin mendapatkan ide-ide baru ya untuk mengatasi 4 orang siswa, di kelas Pak Encep ya, kelas 8F barusan, yang Iya, mungkin Bu. kurang memiliki motivasi dalam belajar yang baik, itu kan Pak Encep? Iya, Bu, makanya saya butuh Hmm. di-coaching itu sama Ibu, mudah-mudahan terbukalah ide-ide baru gitu, Bu, ya. Gitu. Oh Saya iya, yakin iya. ketika ngobrol sama Ibu suka ada gitulah, ada ide-ide baru gitu. Nah, Pak Encep, bisa mendeskripsikan lebih jauh, ide-ide baru yang kayak gimana nih yang Pak Encep ingin dapatkan? Nah, ide-ide seperti apa nih? Ya begini, Bu, ya, hampir setiap saya memberikan materi gitu, Bu, ya, materi pembelajaran khususnya di kelas 8 Bu, ya, keempat orang Iya. siswa tersebut selalu tidak, bisa fokus, Bu, ya, tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kelihatannya belajarnya itu sangat kurang, berbeda dengan Iya, siswa yang iya. lain, Bu. Nah, hal ini terbukti pada saat saya memberikan soal latihan, mereka tidak bisa mengerjakan secara mandiri, Bu. Kalaupun Mmm. mengumpulkan, ya biasa dapat contekan atau mencari contekan dari yang lain. Berbeda dengan Mmm. siswa yang lainnya, Bu. Oh iya, Pak. Mhm, Jadi mereka terlihat selalu tidak fokus ya ketika mengikuti iya, pembelajaran, akibatnya mereka tidak bisa mengerjakan soal latihan yang secara diberikan ya oleh mandiri, Pak Bu. Encep gitu. Heeh, betul. Jadi Pak Encep merasakan ada perbedaan gitu ya antara 4 orang siswa Pak Encep ini dengan siswa-siswa yang lainnya mungkin ya? Iya, Dibandingkan Bu. siswa lainnya mereka, tidak fokus gitu. Nah Heeh. kalau menurut Pak Encep kalau di skala 1 sampai 10, nah yang 4 orang ini kira-kira ada di skala berapa nih menurut Pak Encep? Kalau berbicara dari motivasi belajar, Bu, ya, dari 4 orang Iya. anak ini mungkin kurang dari 6, Bu, ya, Mmm. sangat kurang dari 6 eee, juga gitu. iya masih ada Nah, sedikit lebih dari pertengahan ya di angka 5 gitu ya, angka 6. Oh pertengahan gitu mah gitu. ada gitu, Bu, ya, 6 Iya, lah jadi gitu. jadi tidak Ah, terlalu tidak fokus gitu ya, Pak, ya? iya, tetapi Kira-kira nih menurut ya, menurut Pak Encep ini, apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab 4 orang tersebut tidak bisa fokus nih dalam mengikuti pembelajaran Pak Encep? mereka kurang tertarik dengan media yang saya gunakan mungkin ya. Iya, iya. Meskipun kalau yang lain, ketika saya memberikan materi dengan media pembelajaran yang ada pun, mereka yang lain mah tetap antusias, fokusnya bisa terjaga. Kalau yang 4 orang ini mungkin ya, Bu, ya, mungkin media pembelajaran yang saya gunakan, hanya buku paket saja, Bu, ya. Nah, saya belum mencoba gitu ya, mencoba menggunakan, materi yang ditampilkan dalam PowerPoint atau menayangkan video disesuaikan dengan topik pembahasannya, gitu. Mmm. Nah, selain itu mungkin, Bu, ya, saya kurang memberikan ice breaking lah
bahasa gayanya mah Bu, gitu ya, ice breaking gitu. Iya, iya. Sehingga mungkin pembelajaran terkesan kaku gitu, khusus bagi yang 4 Gitu orang. ya. Iya Bu, gitu. Nah nah, Pak Encep bisa menyimpulkan keempat siswa tersebut tidak memiliki motivasi belajar yang baik itu dilihat dari apa, Pak Encep? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, Iya. bahwa saya bisa menyimpulkan itu setelah saya selesai menyampaikan materi Bu, lalu saya Mmm. memberi soal latihan kan biasa ya Bu ya, untuk Iya, mengetahui iya. keberhasilan gitu, memberikan soal latihan. Tetapi keempat siswa ini kalau disuruh untuk mengerjakan secara mandiri itu tidak mampu Bu, tidak tidak bisa Mmm. mengerjakan gitu. Makanya tadi dikatakan ada di skala 6 ya, Pak Encep ya, dibanding dengan Ya, teman-teman lain gitu ya. 6 Nah, juga dari mungkin ada penghargaan sedikit Bu. oh gitu ya, baik itu Pak Encep, Iya. baik sekali. Ya, tadi Pak Encep sampaikan kan bahwa media pembelajaran yang selama ini digunakan hanyalah buku paket, Betul, sehingga media pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi ya, Pak Encep ya. Selain itu betul Bu, juga Pak betul. Encep, belum pernah menggunakan Infocus ya untuk menampilkan Heeh, PowerPoint betul, betul atau betul Bu. menayangkan video ya sebagai media pembelajarannya dan jarang melakukan ice breaking tadi ya dikatakan di Oh, tengah-tengah pembelajaran. Nah, iya mengapa Bu. Pak Encep belum melakukan hal seperti itu? Ya, jujur Bu ya, ada beberapa Mmm. faktor alasan atulah ya, alasan Iya, saya belum menggunakan, ide-ide tadi Bu ya, ide-ide iya. tadi. Nah, yang pertama, di sekolah saya itu hanya memiliki 2 infocus yang masih normal Bu, gitu. Oh gitu gitu. Nah, awalnya memang, lumayan, banyak gitu infocus tetapi sudah pada rusak dan ada yang Mmm. nipu Bu gitu ke sekolah gitu ya, ada yang mau Oh. memperbaiki tapi tidak kembali gitu. Nah yang tersisa hanya 2 gitu. Dengan kondisi hanya memiliki 2 yang normal Bu ya, tidak memungkinkan, untuk selalu saya gunakan infocus Mmm, itu gitu ya. Nah, itu faktor yang pertama Bu ya. Nah, faktor yang iya. kedua mungkin saya, tidak terpikir bahwa media pembelajaran yang bervariasi itu dapat menumbuhkan motivasi belajar, Bu. Itu mungkin alasan saya belum menggunakan ide-ide yang tadi, Bu. Nah, sekarang apa yang dapat Pak Encep lakukan untuk menumbuhkan motivasi apa tadi, belajar siswa ya, khususnya bagi Mhm. 4 orang siswa tersebut. Nah itu apa? Apa yang dapat Pak Encep lakukan untuk menumbuhkan motivasi ke 4 siswa orang itu? Saya akan terus berupaya, Bu, ya. Saya akan terus berupaya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan juga Mhm, tentunya harus menyenangkan, Bu, ya. Harus iya. menyenangkan. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, Bu. Itu akan saya upayakan. Mmm. Nah, kira-kira kegiatan apa lagi yang bisa membantu keempat siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang baik, Mancep? Supaya pembelajaran tidak terkesan kaku, Bu, ya. Mhm. Kaku dan tidak membuat siswa bosan gitu. Maka dalam kegiatan pembelajaran akan diselingi, ice breaking gitu ya. Meskipun itu suka dilakukan tetapi mungkin lebih lebih apa, mencari ice breaking yang menarik juga gitu, lebih menarik pada anak. Terus, selain yang barusan dikatakan, ada lagi, misalnya ide apa lagi yang akan Pak Encep lakukan nih, agar lebih siswanya itu lebih termotivasi gitu, lebih senang, lebih pinginlah belajar, tertarik gitu, ingin belajar, ada lagi selain daripada yang barusan? Ada Bu, ya, ada. Seperti kegiatan diskusi kelompok, Bu, ya. Nah, diskusi Mmm. kelompok memang suka dilakukan, tetapi mungkin sekarang harus lebih sering Iya. dilakukan. Nah, anggota setiap kelompok biasanya kan ada 6 orang, Bu, ya. Nah, kalau sekarang mungkin supaya Iya, lebih iya. efektif, hanya 4 orang setiap kelompoknya, supaya setiap anggota kelompok itu terlibat aktif semuanya. Nah, terlibat Iya, aktif betul dalam betul. mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, dengan kegiatan diskusi kelompok ini,
tentunya siswa yang lain dapat menjadi tutor sebaya. Ya, itu yang diharapkan gitu ya. Menjadi tutor sebaya untuk keempat siswa tersebut. Itu mungkin Bu. Sejauh ini Pak Encep sudah mendapatkan pencerahan apa nih dari yang Ya, tadi sudah obrolkan gitu menjadi obrolan kita barusan? makanya Bu, sesuai dengan keinginan saya di coaching sama Ibu, alhamdulillah gitu. Karena mungkin Ibu membawa aura positif gitu. Jadi saya teringat kembali gitu ya dengan ide-ide atau apa yang harus saya lakukan. Maka hasil obrolan kali ini saya mendapat pencerahan yang luar biasa. Setelah ngobrol dengan Ibu, tadi kan Ibu memberikan aura positif gitu. Nah, yang pertama tentu media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi Bu ya. Salah satunya bisa menampilkan PowerPoint dan menayangkan video sebagai media pembelajarannya. Meskipun media atau infokusnya terbatas, tetapi pada materi tertentu mungkin bisa dipinjam lah Bu, bisa diefektifkan karena tidak setiap saat kita gunakan Iya gitu. betul betul betul. Kedua, di tengah-tengah kegiatan pembelajaran supaya tidak terkesan kaku Bu ya, kaku, membosankan, akan diselingi dengan ice breaking gitu. Supaya anak-anak itu memiliki motivasi juga gitu ya. Motivasinya muncul lagi gitu. Dan yang ketiga mungkin Bu ya, lebih sering melakukan dan lebih mengefektifkan diskusi kelompok yang tadi. Jadi diharapkan dengan efektifnya diskusi kelompok ini, teman sebaya menjadi tutor dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bu, alhamdulillah pencerahan yang luar biasa. Iya, oke ya Pak Encep. Sekarang rencana Pak Encep apa? Sesudah Ya, tadi dapat pencerahan, nah mungkin ada rencana gitu ke depannya mau seperti apa gitu yang oh bisa iya dilakukan Bu. oleh Pak Encep. Makanya ini hasil obrolan yang luar biasa ya Bu ya. Hasil di Iya. coaching tentu setelah mendapat pencerahan, saya akan menyusun materi Bu. Akan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint, mencari dan mengumpulkan video pembelajaran juga. Nah, yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, gitu ya. Sehingga dengan media pembelajarannya yang bervariasi dapat menarik Bu, menarik perhatian anak. Itu yang pertama. Nah, selain itu, dalam kegiatan pembelajaran akan diselingi dengan ice breaking. Sehingga anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya tidak dihantui oleh rasa bosan, rasa jenuh, apalagi kalau pembelajaran di siang hari Bu ya, ngantuknya suka datang gitu. Nah, makanya ice breaking salah satu solusi yang akan saya siapkan. Nah, materi-materi ice breakingnya gitu. Dan yang terakhir tentunya memperbanyak dan mengefektifkan kegiatan diskusi kelompoknya. Itu Bu yang akan saya susun. Bagus sekali ya Pak Encep, hebat ya rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Encep ke depannya. Saya sangat senang sekali ya mendengarnya gitu ya. Ini Nah, juga peranan kira Ibu Bu, peranan Ibu sama yang enggak telah apa Encep itu. meng-coaching gitu. Itu kan Pak Encep yang punya ide bukan saya. Kira-kira ada nggak misalnya Pak Encep mau berkolaborasi atau ada teman mungkin yang bisa membantu dalam rencana Pak Encep ini? Ya tentu Bu ya, setiap keberhasilan pembelajaran kan tidak ditentukan oleh kita sendiri Bu ya, gitu. Betul sekali Pak Jadi Encep. makanya salah satu mungkin yang akan terlibat untuk meningkatkan motivasi belajar khususnya yang 4 orang tadi, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu. Yang pertama rekan sejawat yang ada di kelas yang mengajar di kelas itu ya supaya bareng-bareng memotivasi, menciptakan motivasi anak tersebut. Yang kedua tentunya dengan rekan sejawat satu mapel Bu. Jadi saya akan mencari atau meminta sharing juga mungkin materi yang berkaitan dengan yang saya butuhkan atau ketika memiliki video supaya sesuai dan tidak susah Bu ya. Tidak susah mencari gitu, tidak lama saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat Bu itu. Ada lagi ide-ide baru yang bisa diterapkan oleh Pak Encep? Ya, alhamdulillah Bu. Ah,
pokoknya Ibu luar biasa nih auranya. Muncul lagi Bu ide baru. Nah, saya teringat Bu ya, karena di dalam bahasa Indonesia itu ada materi seperti menulis puisi, menulis Hmm, cerpen. iya, Nah, iya. maka sekali-kali saya akan membawa siswa itu belajar di luar ruang kelas, Bu. Gitu. Khusus berkaitan dengan materi yang sesuai seperti yang tadi, ketika harus mencari ide nih dalam menulis puisi, dituangkan dalam sebuah karya gitu. Makanya saya akan membawa keluar supaya mereka bisa melihat keindahan alam dan mensyukuri keindahan alamnya yang bisa dijadikan tema, Bu, gitu. Mereka ada ide-ide baru gitu ya untuk menciptakan sebuah karya. Itu mungkin Bu tambahan Hmm. idenya. Oke, sekarang target implementasinya kapan nih Pance? Ya, sesuai dengan pepatah Bu ya, ikan cepat ikan bagus Bu Herpin. Ya, makin cepat makin bagus Hmm, gitu. Ini kan dalam upaya meningkatkan. ya betul. Saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali mungkin Bu ya. Ini dalam upaya meningkatkan motivasi belajar khususnya yang 4 orang ini. Apalagi PAT Bu ya, penilaian akhir semesternya sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, sebelum menjelang PAT, mereka sudah memiliki motivasi tinggi untuk belajar, sehingga ketika mendapat soal, baik soal latihan di dalam kelas, setelah pembelajaran, apalagi nanti mendapat soal PAT, mereka dapat mengerjakan secara mandiri, Bu. Gitu. Jadi secepatnya ya Pancep ya. Insya Allah Nah, secepatnya, Bu, dilakukan. ya. Sekarang kan tadi murid Pancep itu ya, waktu tadi sebelum punya motivasi, sebelum ada rencana gitu ya, bagaimana meningkatkan. Kira-kira nih target Pancep dari skala tadi yang dikatakan oleh Pancep, skala 6 ya murid Pancep tadi, sekarang targetnya mau jadi skala berapa nih untuk Ya, minimal, Bu, murid-murid ya. yang 4 tadi? Minimal yang 4 orang tadi, karena waktu untuk menjelang PAT, Bu, ya, ini targetnya kan, sebelum PAT mereka sudah termotivasi ya, sehingga Iya, nanti bisa mengerjakan secara mandiri. Waktu yang sebentar, tetapi kalau namanya target, Bu, saya juga ingin yang terbaik. iya, Paling tidak mereka mencapai angka 8 lah gitu. Mencapai angka 8 motivasinya itu gitu ya. Kalau yang lain kan udah pada 8 gitu ya, bahkan ada yang 9, 10 gitu kan. Nah ini paling tidak dengan, ide-ide yang akan diterapkan mencapai nilai angka 8 lah Bu minimalnya gitu. hemat sekali ya ngobrol sama Pak Encep. Nah, supaya saya juga tahu nih program dan implementasinya, agenda yang sudah direncanakan barusannya sama Pak Encep. Nah, gimana kalau bulan depan nih kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang sudah proses berjalan gitu ya. Gimana nih Pak Encep? Sangat setuju Bu, sangat setuju. Apalagi tadi saya kan, dengan obrolan ini dapat terbantu oleh Ibu ya, terbantu oleh Ibu mengingat kembali ide-ide yang dapat digunakan dan mungkin itu juga pernah saya gunakan Bu. Nanti kita ajak Pak Andre Hmm. Bu lah, ajak Pak Andre ya, Ya, kita betul ngobrol sekali bareng Pak Encep ya. sambil Nah, minum ngobrol. kopi, makan bala-bala mungkin cukup lah. Ya, saya Sederhana itu setuju juga nih. bahagia Bu, iya. Bagus sekali Pak Cep, kalau masalah itu saya setuju banget nih sama Pak Cep ya. Kalau kita Iya, apa jadi bulan depan nih kita akan adakan pertemuan lagi ya iya sambil betul Bu. ngopi, makan bala-bala gitu kata Pak Cep lagi Gitu, biar saya siap. juga tahu lah progres Pak Cep itu sampai di mana gitu ya. Nah, semacam itulah Iya. ya Pak Cep ya. Iya. Iya, kita sharing lagi, saya minta di-coaching lagi lah nanti. Ya mudah-mudahan Melihat udah nggak progresnya, ada Bu. masalah nanti sudah 1 bulan targetnya udah selesai nih yang 4 Amin, orang itu sudah bisa memiliki motivasi yang cukup baik ya dan bisa mengejar amin, ketertinggalannya dengan teman-teman yang amin, lain gitu. amin, amin, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Terima Iya, sama-sama kasih Pak Encep. atas waktunya, Bu, ya, atas waktunya. Lalu Sama-sama Pak Encep. aura positif, yang dapat membangun, motivasi saya, secara pribadi dulu kan, sehingga dapat memunculkan ide-ide. Terima kasih, Bu.
Sama-sama, semangat ya Assalamualaikum Pak ya Jep Bu ya, ya. semangat. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Encep sama Ibu Herpin yang sudah melaksanakan praktek coaching. Sedikit aja review dari saya ya dalam penyampaian ini, dalam penyampaian coaching dari mulai pra-supervisi, kemudian observasi, juga pasca percakapan. Secara garis besar itu sudah masuk semua poin-poin dalam rubrik yang saya pegang ini ya Bu, ya Pak Encep juga. Hanya saja ini dalam kegiatan pra-supervisi, kalau bisa sedikit ditambah durasinya. Tadi hanya langsung kayaknya Bu Herpin sudah tahu banget kayak apa ya, kayak Mbah Dukun kayaknya. Jadi, gitu. Jadi, ya mungkin lebih baiknya Pak Encep menyapa dulu Bu Herpin, ada waktu, mungkin saya ada masalah. Oh, ada masalah apa Bu Pak Encep? Begini-begini ini. Nah, jadi oh pantesan kelihatan gelisah. Tadi kan langsung Pak Encep ada apa nih? Kayaknya gelisah banget. Nah, kan langsung ke sana ya. Tapi memang sudah masuk semua poin-poinnya dari saya sudah checklist semua poin-poin yang Bapak dan Ibu praktekkan. Walaupun tadi cuma sebentar tapi memang ada gitu ya. Bukan tidak ada, memang ada gitu ya. Memang ada. Hanya saja tadi sedikit saja preambulnya ditambah sedikit supaya lebih apa namanya lebih natural itunya ya. Sedikit klarifikasi mungkin atau apa sanggahan Pak ya. Ya. Gitu. Untuk prasupervisi kebetulan itu sudah dilakukan lewat WhatsApp Pak. Gitu. Oh iya Jadi iya lewat iya. WhatsApp gitu, WA-an dulu gitu Oh sama Bu iya Herpin. Sehingga dalam pelaksanaan ini tinggal inti yang harus dibicarakan Pak Ade. Oh Ya, iya tapi betul. terima kasih atas masukannya Pak Ade. Oh iya Terima kasih. iya. Jadi saya memang nggak tahu ya, udah janjian dulu Oh, lewat itu ya. ya, biasa, iya ada Iya. buktinya ada Pak Ade. Iya siap. Baik, begitu saja kita tutup acara ini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Herpin nanti jadikan co-host ya. Ade mungkin Oh, ada ya? Ade. Iya lagi direkam. Ade sudah siap? Sebentar, Ya, tunggu dulu. Berarti kalau Pak Ade sebentar. Saya Ade ya. Emang Bu Herpin terlempar gitu. Silakan Pak Ade. Rekam. Ya, Bu, sudah Bu. Siapapun bisa ngerekam ya. Herpin terlempar Pak Ade. Lagi di ini ya, lagi persiapan perjalanan Pak Encep gimana nih? Langsung aja Pak Encep. Iya. Mungkin Semua sinyalnya saya barusan ikut dulu. Kan Dilanjut aja Pak Encep ya, nanti Bu Herpin mungkin pas masuk Iya, terakhir kita iya, siap. panggil aja Siap, lagi. Bu. Bu Herpin Kalau sambil rekam. Ya. Ya. Diawali dari siapa langsung Pak Ade? Dari Bapak aja Pak, langsung Pak. Nah, siap. Jadi ceritanya ini berkaitan dengan 3 siswa yang belum bisa membaca ya Pak Ade ya? Iya, 3 orang kelas 4. Kelas 4 SD NC Gitung ya? Iya. Ya baiklah Pak Ade. Kenapa kelihatannya gelisah banget? Iya Pak, ini saya punya masalah lah di kelas Pak ini. Ingin di coaching sebentar lah Pak sama Bapak ini Pak. Iya, agak apa-apa Pak Ade, tapi mohon maaf ya. Ini mungkin suaranya agak bindeng Pak Ade. Lagi terkena flu. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Ya, semoga sembuh ya Pak ya. Iya, amin Pak Ade. Itu. Apa yang mau dibicarakan Pak Ade? Kayaknya penting banget. Iya Pak, ini saya kan kelas 4 ya Pak. Ada ganjalannya ya, karena di kelas 4 kan seharusnya anak-anak sudah lancar membaca ya gitu ya, menghitung ya. Bahkan bukan hanya membaca ya, tapi bisa menangkap makna dari paragraf dari bacaan yang dibaca gitu ya. Ini di kelas saya ini 3 orang Pak. Ini bagaimana ya, saya agak bingung juga ini karena udah kelas 4
sebentar lagi mau ujian kenaikan kelas juga gitu, belum bisa membaca gitu Pak. Mm-mm. Mudah-mudahan obrolan ini mungkin ya dapat membuka apa atau menggali ya sebetulnya mungkin Pak Ade udah melakukan apa saja Pak Ade. Oh ini Pak, sebenarnya saya apa namanya sudah mencoba ya Pak, mencoba melatih mereka bertiga ya untuk baca ya. Mm-mm. Hanya saja progresnya ini kayaknya agak lambat juga gitu Pak. Jadi saya ingin membutuhkan ide-ide baru yang segar yang kira-kira bisa membuat mereka lebih cepat menangkap lah yang mereka pelajari gitu Pak. Terutama 3 orang yang belum lancar membaca ini Pak gitu Pak. Jadi intinya Pak Ade ingin mendapatkan ide-ide baru ya Pak Ade Iya ya iya itu Pak. untuk bisa mengatasi 3 siswa yang belum bisa membaca ya Pak Ade Betul ya. begitu Pak. Iya. Ya seharusnya mungkin siswa kelas 4 itu sudah bisa membaca Iya. lancar bahkan ya, Iya iya. menulis dan berhitung juga Pak Ade ya. Iya Pak. Nah coba sekarang saya ingin tahu Pak Ade deskripsikan lebih jauh ide-ide baru yang kayak gimana yang Pak Ade inginkan gitu. Iya Pak. Biasanya kan ketika melatih membaca mereka saya meluangkan waktu 15 menit ya Pak literasi sebelum pelajaran dimulai. Hanya saja kayaknya kurang efektif untuk yang 3 orang itu gitu. Jadi kalau orang lain mah yang lain lancar ya. Jadi mereka mengikuti dengan antusias. Cuma yang 3 orang ini sepertinya kesulitan Pak, makan cenderung cuek lah untuk mengikuti kegiatan apa literasi 15 menit sebelum belajar itu gitu. Nah, saya inginnya sesuatu yang baru yang bisa membuat anak-anak saya itu lebih antusias, lebih tertantang, kemudian juga mereka cepat lancar membacanya gitu. Bukan hanya cepat membacanya, tapi paham apa yang dia baca gitu Pak. Tapi Pak Ade sudah melakukan cek ulang atau dilihat dari apa Pak Ade bisa menyimpulkan bahwa anak tersebut belum bisa membaca ya atau menulis dari kegiatan apa Pak Ade? Ya, saya biasanya mempunyai rubrik itu ya Pak, rubrik instrumen untuk mengecek kayak waktu ini aja di apa namanya di lomba Caisung kelas 1 2 3 kan ada rubrik ya, kecepatan, kemudian apalagi itu saya juga sudah membuatnya. Jadi misalnya untuk 3 siswa ini saya ngecek progresnya 1 menit dapat berapa halaman gitu ya, kemudian ketepatan itu intonasi juga titik komanya. Jadi saya sudah cek gitu ya. Jadi yang 3 orang ini memang sedikit lambannya Pak, sedikit jadi harus memberikan pelatihan khusus gitu Pak. Oh iya. Nah, kira-kira menurut Pak Ade apa yang menjadi penyebab ketiga anak tersebut belum mampu membaca gitu, belum lancar membaca Pak Ade? Ya, kemudian gini Pak, setelah saya apa namanya melakukan cross check tadi, saya persuasi dengan 3 orang anak itu terpisah ya Pak, tidak di depan teman-temannya karena mungkin kalau di depan teman-temannya mereka malu ya Pak. Jadi pas istirahat saya panggil 3 orang itu untuk apa namanya melakukan kurang lebih curhat lah Pak. Saya tanya satu persatu pendekatan personal, kamu bagaimana setiap harinya, gitu. Tanyalah kesehariannya bagaimana. Ternyata kebanyakan mereka itu kan ada yang buruh tani, orang tuanya sibuk di ladang ya Pak, di sawah mengarahkan orang lain gitu. Ada lagi supir gitu. Dan proyeknya jauh dari rumahnya gitu di kecamatan lain lah kecamatan lain. Jadi mereka memang kurang perhatian juga dari rumahnya gitu sehingga mereka ini ke pelajaran cuek apalagi untuk disuruh membawa buku bacaan buat literasi tadi. Jadi mereka tidak membawa sih, jadi dikasih pinjam sama teman yang lain yang bawa 2 lah bukunya gitu. Ini ditanya
Pak saya nggak punya uang buat membeli buku bacaannya. Jadi Iya. memang ada kekurangan lah di faktor ekonomi juga gitu. Oh gitu. Nah, melihat penyebab ada ya, melihat Ya. penyebab yang barusan Pak Ade sampaikan gitu kan. Nah, kira-kira apa yang dapat Pak Ade lakukan untuk membantu mengatasi masalah ini? Iya Pak, saya ini baru teringat ini Pak, sebetulnya di sekolah kami juga itu ada yang namanya program Aksara ya Pak. Aksara itu aktivitas Sabtu literasi 1 minggu sekali. Kalau di kelas kan biasa setiap hari ya Pak. Mungkin mereka jenuh ya Pak kalau tiap hari terus mereka jenuh. Jadi kasarnya sudah tahu saya tidak bisa, kenapa dipaksa terus gitu ya. Iya, Cara yang betul, sama gitu ya. Jadi saya baru teringat nih pas ngobrol sama Bapak ini baru teringat di sekolah itu ada program Aksara Pak. Aksara ya, gitu ya. Literasi. Nah, nanti saya akan mengkhususkan 3 orang ini untuk melakukan aktivitas di sana, terutama memberikan game edukasi lah untuk kelancaran membaca gitu. Nah, kegiatan ini menurut Pak Ade pernah dilakukan kan ya? Iya. Nah, gimana antusiasme siswa yang pernah gitu mengikuti kegiatan ini? Program ini kan mencakup seluruh siswa ya Pak, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Bahkan kelas 1 itu belajar menyusun kata ya Pak, dari gurunya di terpisah-pisah, ibaratnya cepat-cepat gitu tembakan. Jadi lari ke depan, di meja ada kertas-kertas ya yang terpotong-potong nanti oleh siswa itu disusun gitu ya Pak. Nah, mungkin akan saya coba juga untuk kelas 4 yang kebetulan yang tadi gitu, yang 3 orang tadi, tapi mungkin akan sedikit lebih kompleks lah kalimatnya gitu Pak. Ada tantangan gitu. Ya. Nah, obrolan kita kan masih berlanjut Pak Ade ya. Iya Pak ya. Apakah sudah mendapat sedikit pencerahan hasil obrolan kita? Iya Pak, jadi dengan ngobrol dengan Bapak ini saya sedikit terbuka lah. Ternyata saya punya potensi Pak Ade ya. Punya ide-ide baru ketika ngobrol sama Bapak, banyak yang teringat ya. Jadi ketika menghadapi masalah terasa lupa gitu ya. Pas ngobrol dengan Bapak, oh iya di sekolah ada program Aksara juga, ada juga ini Pak, teman juga di sekolah kan ternyata itu tim Garelis, gerakan literasi sekolah ya. Dia udah langsung langsung terkoneksi dengan provinsi Pak. Kebetulan beliau Ibu Heni itu lulusan CGP angkat 3 kemarin gitu Pak. Jadi dia memang aktif di kabupaten, juga sudah masuk tim provinsi Garelis, namanya gerakan literasi sekolah gitu Pak. Beliau saya juga akan berkonsultasi dengan beliau gitu Pak. Bagus. Jadi intinya Pak Ade itu udah sebetulnya udah terbiasa ya. Tapi mungkin lupa Pak Ade ya. Ya Pak. Nah, sekarang Pak Ade apa yang direncanakan Pak Ade gitu. Jadi dengan obrolan ini saya terbuka ya Pak, terbuka ide-ide baru. Selain tadi berkonsultasi dengan rekan sejawat saya Ibu Heni, juga akan sama Ibu Ria juga. Ibu Ria itu penanggung jawab literasi sekolah ya Pak. Kalau Bu Heni itu kabupaten, dia sibuk di kabupaten. Kemudian Bu Ria di sekolah juga. Saya akan mengundang ini perpustakaan keliling. Kebetulan lokasi sekolah saya itu kan bukan pusat kota banget, tapi memang dekat lah ke pusat kota, kurang lebih 1 kilo. Jadi di perpustakaan daerah itu bisa diundang ke sekolah. Nah, jadi buku kan pasti lebih banyak ya Pak variasinya, sehingga anak-anak ketika program Aksara yang seminggu sekali itu bisa lebih banyak, lebih antusias gitu ya. Dan juga perpustakaan keliling ini terus terang sekolah saya walaupun di pusat kota tapi dekat dengan ini Pak, dengan SMK 1 Pertanian. Jadi ada kampus 1, kampus 2. Nah, kampus 2-nya kebetulan dekat, berhadapan langsung dengan sekolah saya. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi juga dengan pembinanya yang di sekolah SMK tersebut.
ingin meminjam tempat Pak, karena sekolahnya itu enak sekali Pak, banyak pepohonan, jadi bisa dipinjam lah lokasinya untuk kegiatan membaca literasi gitu. Jadi tidak Alhamdulillah ya. itu ya Pak. Alhamdulillah daya dukungnya ya luar Ya. biasa Pak Ade ya. Ya. Daya dukungnya ada rekan yang dapat membantu juga ya. Iya Pak. Dari rencana yang sudah disiapkan Pak Ade untuk mengatasi itu. Ya. Ada lagi Pak Ade nggak ide-ide yang lain gitu yang ingin diterapkan? Gitu. Ya. Kemudian juga ada yang terakhir Pak, ini mungkin ini ada tanggung jawab juga dari pihak komite ya Pak, komite sekolah kami kebetulan seorang guru Pak. Nah jadi kebetulan juga di sekolah kami salah seorang gurunya pengajarnya adalah anak dari komite gitu. Jadi jadi bisa ya kolaborasi bisa Pak berkolaborasi Pak, karena alhamdulillah di sekolah kami itu kondusif untuk urusan apa namanya berkolaborasi, kemudian bekerja sama. Jadi alhamdulillah Pak, sekolah kami juga berhadapan langsung dengan kantor kelurahan. Jadi memang sekolah kami itu super strategis Pak kalau disebutkan gitu, super strategis. Banyak daya dukungnya, banyak daya dukung yang bisa membuat kami berkembang gitu, terutama ingin meningkatkan 3 orang tadi gitu. Target penyelesaiannya kapan Pak De? Ini ya, kalau melihat targetnya saya ini ya. Gitu. Saya ingin sekali ya Pak, 3 orang siswa ini bisa membaca sekaligus paham apa yang dia baca gitu Pak, karena udah kelas tinggi gitu, kelas 4 itu ya. Kelas 4, jadi ya. 1 bulan lah nanti kan ada kegiatan Ramadan, jadi saya bisa menyisipkan pembelajaran tambahan untuk mereka ya Pak, jadi bisa intensif lah 1 bulan. Kemudian kan bulan Juni sudah masuk ke ulangan semester 2 kenaikan kelas. Jadi harapan saya dalam 1 bulan ini bisa membuat lancar, berhasil gitu Pak. Betul. Supaya bisa ya mudah-mudahan ya Pak Ade yang sabar ya, Pak Ade yang potensinya udah luar biasa Pak Ade. Lalu daya dukungnya juga banyak gitu ya, itu dapat membantu ya. Mudah-mudahan 2 bulan ke depannya Pak. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Ade, kolaborasi dengan yang lain dapat berhasil dengan kekuatan Pak Ade, dengan potensi yang telah dimiliki, daya dukung yang begitu luar biasa. Nah 2 bulan ke depan kita ngobrol lagi Pak Ade ya. Terima kasih Pak, ini banyak sekali ide dari Bapak ya, jadi saya awalnya mentok gitu, stuck ya, ternyata sebetulnya Pak Ade dengan ngobrol ini ternyata bisa membuka wawasan saya gitu Pak. Sebetulnya ide-ide itu keluar dari Pak Ade sendiri ya, potensi itu dikeluarkan juga oleh Pak Ade. Saya hanya mendengarkan, ternyata Pak Ade bisa mengingat kembali apa yang pernah dilakukan, potensi-potensi yang ada di lingkungan Pak Ade. Saya hanya mendengarkan Pak Ade. Bahkan saya yang mengaturkan nuhun, gitu, mengucapkan terima kasih Pak Ade. Sama-sama Pak, ini Pak. Tambahan ilmu yang mungkin nanti dapat saya share juga ke rekan-rekan yang lain ketika ada masalah seperti ini. Ya 2 bulan ke depan saya ingin mendengar progres dari apa yang dilakukan Pak Ade setelah koordinasi. Mudah-mudahan bisa nambah ilmu juga sambil ngopi saja ya Pak ya. Iya siap Pak, ya santai ya Pak ya. Nanti saya kontak-kontak aja ya Pak. Nah, mudah-mudahan kondisi saya juga udah sehat Pak ya. Nah, jadi suaranya nggak bindeng seperti ini gitu. Mohon maaf Pak Ade gitu ya. Ini makasih banget Pak atas masukannya, atas segala sama-sama Pak Ade. Gitu, Pak. Ya, sama-sama saya juga menambah ilmu dari Pak Ade ya. Sama-sama Pak. Ya. Baik. Terima kasih pada Pak Encep dan Pak Ade yang sudah melaksanakan praktek percakapan cacing melalui alur Tirta ya. Dari refleksi yang barusan saya amati ya. Tadi saya mohon maaf saya sempat terpental ya. Pak Aceh, Pak Ade, terima kasih sekali sudah mengambil langkah, malum sinyal. Dari refleksi yang sudah saya lihat dari alur tersebut, saya kira sudah bagus ya dalam kemitraan, karena di sini saya lihat Pak Ade tanpa sungkan untuk menceritakan apa yang memang menjadi masalahnya ya terhadap Pak Encep. Di sini juga Pak Encep sebagai coach
sudah bisa menjadi pendengar yang aktif, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Barusan kita bisa lihat ya di alur-alur Tirta tersebut. Tirta. Dari pertama mungkin menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan daripada apa yang menjadi permasalahan dari si koci tersebut. Kemudian ada hal mungkin yang perlu diperbaiki, cuman belajar bagaimana mencari pertanyaan-pertanyaan itu tanpa mengarahkan, tetapi betul-betul bisa menggali dari potensi si koci tersebut ya. Terus kemudian kalau saya perhatikan bahwa memang Pak Encep sudah melakukan dengan baik ya. Apa pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan terhadap Pak Ade barusan, kemudian ke depannya mungkin cukup dengan banyak berlatih, itu refleksi saja ya. Kita kan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki gitu ya dalam kegiatan tersebut. Karena tadi dari permasalahannya ini Pak Ade sebagai guru kelas 4 ya Pak Ade ya, dari SDN Cigintung yang memiliki 3 muridnya yang kurang bisa membaca. Sedangkan di kelas 4 itu tuntutannya anak itu harus pandai membaca, menulis, dan berhitung. Tapi dengan sesudah sudah pelaksanaan coaching tadi Pak Ade merasakan merasa lebih lega, mendapat ide-ide segar ya dari percakapan barusan, padahal Pak Encep sebagai coach hanya saja memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memancing ya. Dan alhamdulillah dari percakapan barusan kita memiliki ide bagaimana cara mengatasi permasalahan Pak Ade di SD Cigintung kelas 4. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kami kelompok 1. Kalaupun nanti ada koreksi ataupun refleksi dari teman-teman yang lain mungkin ditunggu ya. Kita saling sharing. Terima kasih atas waktunya buat rekan-rekan semua, Ibu Guru hebat CGP Angkatan 7 kelas B. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.